Mohon maaf, kalau ada orang habis sholat baru doa, udah telat mas, udah terlambat. Karena setahu kami, tidak ada hadis yang sahih, apalagi diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi untuk berdoa setelah sholat. Tidak ada. Karena yang lebih ditekankan, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berdoa di dalam sholat. Sehingga di dalam sholat ada dua tempat yang sangat mustajab, yang jangan sampai terlewatkan untuk kita bisa fa'akthiru fihi du'a, lebih banyak, lebih dimanfaatkan untuk berdoa. Ada dua tempat. Yang pertama ketika sujud, yang kedua, Masya Allah, tahu semua. Karena setelah sholat diperintahkan untuk zikir. Silahkan cek dalam Al-Quran. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Tidak ada diperintahkan seseorang selesai ibadah itu untuk berdoa. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Semua perintahnya di dalam Al-Quran. Selesai sholat, selesai menjalankan ibadah, zikir kepada Allah. Selesai melaksanakan ibadah haji, fadkurullah, zikir kepada Allah. Hadis yang berkaitan doa, yaitu di duburis sholawat, itu pendapat yang lebih kuat adalah di penghujung sholat sebelum salam. Karena kalimat duburis sholawat, yaitu di penghujung sholat, yang namanya penghujung ini masih ada kaitannya dengan badannya, bukan terpisah. Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Gak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Maka Sebenarnya seberapa banyak sih kalian itu membaca kitab-kitab ulama salaf sehingga sesuatu yang berbeda, yang tidak Anda yakini, yang berbeda dengan keyakinan Anda, maka dianggap semuanya tidak punya dalil. Berapa banyak sih kitab yang Anda telah telaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada. Saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tetangga sebelah dari kalangan yang mengatasnamakan Salafi selalu mempermasalahkan amalia Aswaja, terutama tentang doa setelah sholat. Mereka beranggapan bahwa doa setelah sholat ini tidak ada dalilnya dan kalau dikerjakan berarti karena sudah tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya, maka ini adalah berhukum bid'ah. Sebagaimana kita ketahui di awal itu beliau adalah salah seorang Habib, namanya katanya Habib Salim Al-Muhdar. Beliau sudah terpapar paham Wahabi, jika beliau itu mempermasalahkan masalah doa setelah sholat. Jadi tidak ada dalilnya doa setelah sholat dan ini tidak pernah dicontohkan oleh salaf, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Demikian juga sebagaimana yang difatwakan, dijelaskan oleh Pak Khalid Basalamah, Dr. Khalid Basalamah LCMA. Kalau yang Habibnya itu juga LCMA. Tapi kalau Pak Khalid ada doktor di depannya. Dua orang ustadz ini menyatakan bahwa doa setelah sholat tidak ada dalilnya, tidak disyariatkan, berarti hukumnya adalah bid'ah kalau tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, oleh Nabi dan sahabat. Artinya tidak dikenal dalam generasi salaf. Baiklah teman-teman, mereka itu kan mengatasnamakan salaf. Mereka mengatasnamakan mengikuti salaf sehingga mereka menyebut dirinya adalah salafi. Benarkah hal ini tidak pernah ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Baik, kita buka sekarang tafsir. Tafsir ini dikarang oleh ulama salaf. Siapa beliau? Beliau itu
dikenal dengan nama Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ini lahir pada tahun 200-an, 200 berapa itu ya. Dan ini termasuk generasi salaf karena hidupnya di bawah tahun 300. Pada abad terakhir itu kan abad ketiga generasi salaf, dan At-Tabari ini termasuk salah satu dari generasi salaf. Di dalam tafsir At-Tabari, ternyata beliau itu menafsiri lafaz fa idza faraghta fansab apa? Ternyata di sini adalah kita dianjurkan untuk berdoa. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abbas bahwa dianjurkan untuk berdoa setelah sholat. Ini tafsiran dari faidha faraghta fansab. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita buka tafsir At-Tabari. Silahkan yang mengatakan tidak ada dalilnya, ini karangan ulama salaf, yaitu Imam At-Tabari dalam kitab beliau Tafsir At-Tabari, tepatnya di jilid 12, halaman 628. Wa qauluhu fa idza faraghta fansab, firman Allah Subhanahu wa taala yaitu fa idza faraghta fansab, ini takwilannya bagaimana? Tafsirannya bagaimana? Ikhtalafa ahlut ta'wil fi ta'wili dzalika. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan karena ini memang ranahnya ijtihadiyah. Maknanya fa idza faraghta fansab itu adalah fa idza faraghta min sholatika, jika kamu telah selesai menunaikan salatmu, fansab ila rabbika, bersungguh-sungguhlah kepada Tuhanmu, fid du'ai, di dalam doa, wasalhu hajataka, kemudian mintalah kepada Tuhanmu tentang hajatmu. Itu apa hajatmu? Silahkan minta terhadap Tuhanmu itu. Ini loh Mas Bro, Pak Habib mohon maaf, dan Pak Ustadz Khalid Basalamah, ini dalilnya di tafsir At-Tabari. Terus selanjutnya haddatsani Ali itu ila akhirih, kemudian apa? Mi'an Ali an Ibni Abbas fi qoulihi fa idza faraghta fansab, dari Ibnu Abbas. Tadi saya menyebut Sayyidina Abbas ya, yang betul ini adalah Ibnu Abbas, putra beliau. Fi qoulihi, dalam firman-Nya Allah, fa idza faraghta fansab, yaqulu fid du'ai, di dalam doa itu maksudnya. Nah, jadi dasar orang-orang aswaja berdoa setelah sholat ya karena ini. Ada ulama salaf, bahkan sahabat yang bernama Ibnu Abbas, ini yang menjelaskan, Pak. Nah, demikian ya teman-teman. Ternyata mereka yang mengatasnamakan dirinya mengikuti salaf, padahal yang menjelaskan itu At-Tabari, ulama salaf. Ibnu Abbas ini adalah Ibnu Abbas ini juga adalah termasuk dari sahabat, tentunya juga kalangan salaf yang mengetahui wahyu. Kata mereka itu generasi yang paling baik, 3 generasi paling baik ini telah Nabi, sahabat, tabi'in, dan para pengikut tabi'in ini. Berarti pada tahun di abad ketiga akhir dari generasi salaf ini. Dan ulama-ulama salaf ini ternyata menyatakan bahwa berdoa setelah sholat itu ada kok. Tidak seperti pandangan 2 orang ustadz itu dan pandangan orang-orang Wahabi yang menyatakan bahwa doa setelah sholat ini tidak syariatkan, tidak ada dalilnya. Jadi menurut saya mereka itu hanya asal nuduh, padahal mereka itu berapa banyak sih kitab yang telah mereka baca itu, sehingga mengatakan sesuatu yang sudah berbeda dengan dirinya, tidak sesuai dengan keyakinannya, langsung dikatakan tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya, bahkan bid'ah, sesat, dan neraka. Inilah kebiasaan dari mereka, asal vonis, padahal mereka ya sama dengan kita sendiri, tidak banyak menelaah kitab-kitab ulama salaf. Mohon maaf sebelumnya. Wahiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.